Oh, ini namanya alternator Alternator. atau dinamo ampere ya. Ya. Lur, tong hilap, subscribe heula nya. Lanjut. Halo Sobat Tova. Nah, di video kali ini gua akan menceritakan pengalaman gua dalam maintenance CV gue. Nah, jadi kemarin itu di dalam perjalanan itu mobil gue ini tiba-tiba mati ya. Tiba-tiba mati. Nah, sebelum mati itu memang indikator akinya itu menyala. Jadi lampu merah di dashboard mobil itu menyala. Nah, gue kira akinya bermasalah. Tapi setelah gue pikir-pikir, aki yang gue pakai ini itu baru 4 bulan gue pakai. Nah, setelah itu gue cari tahu apa penyebabnya, kenapa. Nah, ketemulah ternyata yang bermasalah itu adalah alternator atau dinamo ampere. Jadi dinamo ampere itu fungsinya adalah untuk melakukan pengisian ke aki. Jadi kalau misalkan dinamo ampere atau alternator bermasalah, berarti aki yang ada di mobil itu nggak ngecas. Jadi makin lama akhirnya drop walaupun itu aki baru. Nah, aki mobil gue itu baru 4 bulan dan drop total. Nah, akhirnya ini sekarang sih belum gua bawa ke bengkel, baru mau gua bawa ke bengkel. Nah, sebelumnya ini mati total dan akinya gua cabut, gua cas. Kebetulan gua ada charging aki. Gua cas hari semalam dan untuk sementara mobil ini bisa nyala, tapi paling daya tahannya nggak nyampe berhari-hari ya, cukuplah untuk buat ke bengkel ini. Nah, ayo kita langsung ke bengkel aja untuk mengetahui gimana sebenarnya ini. Yuk. Nah, ini gua sudah sampai di bengkel. Sebenarnya sih nggak baru sampai dari tadi. Bengkelnya berlokasi di Citra Indah City. Mobil sudah dibongkar, alternator sudah dilepas, dan bro. Iya. Ini buat. Oke. Ini apa nih, Om? Masalah ini diodanya. Biodanya. Ya, bagian plus. Oh, ini namanya alternator Alternator. atau dinamo ampere ya. Ya. Yang bermasalah biodanya. Diodanya untuk IC sama 12-nya masih oke. IC-nya masih bagus. Oke. Tinggal di diodanya aja. Tinggal di biodanya aja. Oh, mantap. Jadi ini bengkelnya namanya bengkel mobil dan motor Ar-Razak di Citra Indah. Jadi ini nggak cuman Chevrolet ya. Jadi dia ini bisa semua jenis mobil. Berhubung ke Pak Gatam di bengkel di Keranggan jauh, akhirnya gue dapet bengkel baru di sini dekat dari rumah. Semua jenis mobil Eropa, Jepang, Indonesia juga kalau ada. Nah, ini namanya dinamo ampere yang bermasalah biodanya. Jadi kalau kalian mau tahu posisi dinamo ampere atau alternator pada Chevrolet Spin, ini aki itu posisinya ada pas di depan kendali setir ya. Nah, ini kalau dilihat mana ya? Oh, itu. Ini ada tempat dudukan baut. Nah, di situ dia ngancingnya. Ya. Oke. Jadi kalau mobil Chevrolet kalian indikasi akinya di dashboard itu merah, terus tenaganya berkurang,
walaupun kalian punya aki baru juga itu lama-lama bakal ngedrop, nggak akan tahan ya. Nah itu berarti salah satu ciri-ciri dinamo ampere atau alternatornya itu bermasalah. Nah jadi tadi si omnya itu udah bongkar alternatornya. Terus ternyata yang bermasalah di alternator itu Di diodanya memang ada beberapa faktor kerusakan daripada alternator itu, diantaranya ya dioda, IC, filtrasnya. Yang terparahnya lagi biasanya itu gulungan, tapi ini gulungan nggak kena, IC-nya masih oke, filtrasnya masih oke, diodanya yang kena. Oh, jadi diodanya yang kena. Diodanya. Jadi kalau alternator itu kalau kerusakan yang paling parah itu berarti di gulungan ya, Om? Gulungan pun terbagi dua. Di dalam itu ada gulungan stator, ada rotor. Nah, rotor biasanya juga suka kena. Itu yang di dalam. Oh. Nah, jadi itu, Bro. Jadi kalau misalkan mobil Chevy kalian tiba-tiba tenaganya berkurang ya? Nggak ada efek ke power, tetapi untuk alternator ini kelistrikan. Kelistrikan. Charger baterai. Jadi kalau misalkan power window-nya tiba-tiba agak lambat naiknya gitu ya, terus remote tiba-tiba agak ngadat gitu kan, nah itu salah satu ciri dinamo ampernya bermasalah. Jadi sebenarnya kalau ngerjain dinamo ampere ini sebenarnya cepat ya, Om? Sangat cepat. Kalau untuk gulungan mungkin agak lama, tapi kalau untuk komponen penggantian IC, cool brush atau dioda tadi itu cepat. Oh, jadi kalau misalkan komponen IC sama diodanya yang bermasalah itu sebenarnya cepat kalau misalkan komponennya tersedia. Nah, untuk sekarang memang stoknya gitu. Sekarang kebetulan di sini lagi nggak ada, jadi pesan besok baru ada, jadi mobil gua besok baru diambil. Tapi kalau untuk gulungan agak lama ya? Agak lama. Kita harus gulung dulu, nunggu kering, barulah. Oke, jadi gitu aja. Jadi buat kalian yang punya Chevrolet, khususnya di area Cilengsi, Citra Indah, Jonggol, itu kalau misalkan Chevy kalian ada agak bermasalah, rewel-rewel dikit, itu bisa kalian bawa ke bengkel Ar-Razak, lokasinya di Citra Indah City di Ruko Festival. Nanti nomor teleponnya ada di sini, nanti saya tampilkan. Oke, sekian dulu. Thank you. Oke, jadi mobil yang kemarin dikerja sekarang udah bagus. Udah normal, alternator sudah bagus, dioda sudah diganti. Nah ini tips buat kalian, kalau misalkan pengen tahu alternator kalian itu ngisi apa enggak, itu ini ada tipsnya nih. Jadi bro, sini bro. Jadi gimana bro cara tahu alternator itu ngisi apa enggak? Ya, langkah pertama dia cuman cabut pala aki yang plus, bagian plusnya cabut. Kalau dia dicabut posisi mobil mati, berarti aki nggak ngisi. Jadi nyabut kepala aki yang positif. Kalau misalkan dia mati, berarti nggak ngisi. Kalau dia nyala terus, berarti normal. Oke deh, kalau begitu, sip, thank you. Nah, gini caranya nih, kita kendorin kepala aki yang positif ya, dilepas. Yang negatif nggak usah, positif aja. Kalau dia mati, posisi mesin mati, berarti nggak ngisi. Nah, ini kepala aki sudah dicabut, yang positif dan mobil masih nyala. Tapi normal. Oke. Nah, tadi kita udah ke bengkel dan mobil gua alhamdulillah sudah bagus. Alternator pengisian juga sudah berfungsi secara normal. Ini hari ketiga di bengkel, ini hari ketiga selesai dari bengkel dan alhamdulillah nggak ada masalah. Jadi kesimpulannya gini, apabila mobil kalian indikator dashboard akinya menyala, itu sebenarnya penyebabnya ada dua. Kemungkinan akinya yang habis, terus yang kedua kemungkinan
dinamo ampere atau alternatornya yang bermasalah. Jadi total ongkos bengkel kemarin untuk perbaikan dioda dan cool brush itu gua kenanya totalnya 350, udah sama bongkar, jasa, dan perbaikannya totalnya 350. Nah, itu untuk perbaikan dioda dan cool brush. Kalau misalkan masalahnya lain, misalkan di gulungan atau di IC, itu harganya beda ya. Kalian bisa langsung aja tanya ke bengkel langsung. Cuman di bengkel gue kemarin itu harganya 350 udah sama jasa dan perbaikan dioda dan cool brush 350. Gua kira itu harga yang sangat worth it ya. Nah, oke, sekian dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Oke, thank you.